mulai awal anak mengenal bahasa, sehingga nantinya Anda akan memperoleh gambaran mengenai proses anak mengenal bahasa. Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Salah satu dari keterampilan berbahasa Indonesia ini kita akan mempelajari mulai dari anak itu mengenal bahasa. Ini posisinya akan kita pelajari dari mulai awal anak mengenal bahasa, sehingga nantinya Anda akan memperoleh gambaran mengenai proses anak mengenal bahasa itu seperti apa. Saya masih menggunakan buku referensi dari Kundaru dan Slamet ini tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar. Jadi nanti akan mengetahui karakteristiknya seperti apa. Di sini dijelaskan bahwa menurut Kundaru dan Slamet di dalam bukunya tahun 2013, di sini dijelaskan bahwa seperti diketahui bahwa pada saat anak-anak memasuki sekolah dasar, kemampuan berbahasa mereka sangat beragam. Nah, jadi ketika anak masuk ke sekolah dasar, di sana bahasanya sangat beragam. Ragam ini disebabkan oleh salah satunya dari lingkungan dari anak itu berasal. Lingkungan di sini yang paling dekat adalah keluarga. Posisi keluarga ini nantinya akan membentuk karakter anak ketika menggunakan bahasa. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh anak di satu keluarga dengan keluarga yang lain kadang berbeda. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pendidikan, kemudian faktor ekonomi, sosial, dan hal-hal yang melatar belakangi keluarga itu sendiri. Nah, ini seperti yang ada di saya sendiri, anak saya ketika sejak awal dikenalkan dengan bahasa Indonesia, sejak awal dia menggunakan bahasa Indonesia terus-menerus ketika berkomunikasi. Jadi sejak kecil, sebelum masuk ke sekolah dasar pun dia mengenal bahasa pertama adalah bahasa Indonesia. Itu untuk aktivitas sehari-hari. Walaupun nantinya ada bahasa daerah, itu yang menjadi penekanan utama adalah bahasa yang pertama kali dikenal. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi seorang anak yang belajar tentang bahasa. Di sini dijelaskan bahwa hal ini dikarenakan oleh berbagai hal seperti yang saya katakan tadi, di antaranya keadaan lingkungan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan anak, pergaulan anak, dan faktor lingkungan keluarga asal anak itu sendiri. Jadi salah satu hal yang melatar belakangi dari bahasa itu yang seperti saya katakan tadi, bahwa keluarga ini menjadi faktor yang utama. Di samping yang ada selanjutnya tadi ada sosial ekonomi keluarga. Sosial ekonomi keluarga juga mempengaruhi faktor-faktor perkembangan bahasa anak itu sendiri. Bagaimana kita mengajarkan bahasa kepada anak, karena anak di sini masih menyimak dari hal-hal yang ada di sekitarnya. Keterampilan yang pertama digunakan oleh anak siswa sekolah dasar tentunya adalah dia menyimak hal-hal yang ada di sekitarnya. Makanya ketika kita berkomunikasi dengan anak, tentunya bahasa-bahasa yang sudah kita pilih adalah bahasa-bahasa yang baik dan tentunya dapat dipergunakan oleh anak. Anak menyerap hal-hal yang ada di sekitarnya, kadang dengan maksud yang sudah diketahui dan kadang ada yang belum. Jadi ketika kita benar-benar mengajarkan bahasa kepada anak, ini adalah bahasa-bahasa yang sudah difilter sebelumnya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap karakter dari pengguna bahasa itu sendiri, yaitu anak. Anak yang berasal dari tingkat sosial ekonomi orang tuanya tinggi, di sini dijelaskan akan berbeda cara berbahasanya
dengan anak yang berasal dari tingkat sosial ekonomi rendah atau menengah. Jadi tingkat ekonomi, sosial ekonomi mempengaruhi perkembangan bahasa anak itu. Cara berbicaranya juga berbeda. Ini peran orang tua di dalam mendidik anak ini sangat penting. Ketika bahasa-bahasa yang sudah difilter tadi akan diajarkan kepada anak, akan disampaikan kepada anak, itu sudah dipikirkan dengan matang. Apalagi ketika orang tua itu sedang berdiskusi, anak ini menyimak segala sesuatu yang ada di dalam percakapan orang tuanya itu. Nah, ini tentunya kita harus berhati-hati ketika mendidik anak, jangan sampai anak di sini menggunakan bahasa-bahasa yang memang belum dipahaminya secara jelas. Nah, ini anak yang lingkungannya berbahasa Indonesia sebagai bahasa pertama berbeda dengan anak yang lingkungannya berbahasa daerah sebagai bahasa pertamanya. Anak yang masuk sekolah dasar berasal dari taman kanak-kanak berbeda kelancaran berbahasanya dengan anak yang berasal bukan atau belum dari taman kanak-kanak. Jadi memang salah satunya pendidikan itu mempengaruhi dari pola bahasa yang digunakan oleh anak ini sendiri. Nah, makanya ketika kita berkomunikasi seperti yang saya katakan di awal, ini perlu difilter agar nantinya tidak membuat makna yang berbeda kepada anak. Di dalam bukunya Kondaru dan Selamat ini tahun 2013 dijelaskan bahwa menurut Bambang Kaswanti Purwo tahun 1990, hasil penelitiannya terhadap anak-anak yang bahasa pertamanya menggunakan bahasa Inggris menyatakan bahwa pada mulanya anak berbahasa dengan menggunakan kalimat yang terdiri dari satu kata saja. Satu kata saja. Kata itu ucapannya sederhana, maknanya konkret dan mengacu pada benda, kejadian, dan orang yang ada di sekitarnya. Memang ketika anak sedang belajar bahasa, sejak awal, dari mulai suku kata, kemudian menjadi kata, menjadi rangkaian kata, kemudian menjadi kalimat, tentunya ada proses-proses yang dilalui oleh anak ketika berkembang. Nah, ini tentunya menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh kita semua bahwa perkembangan bahasa anak ini perlu dilihat dengan baik. Apakah nantinya semakin mendalam, artinya semakin berkembang atau tidak. Madura, ini tahun 1926 menyatakan bahwa anak usia 2,5 dan 4,5 tahun merupakan masa tepatnya pengembangan kosakata. Masa tepatnya pengembangan kosakata. Rata-rata sampai 4 kata baru dikuasai pada masa itu. Sedangkan pengamatan Clark tahun 1981 sampai dengan 1982 pada anak usia 2 tahun dan 6 tahun, anak cenderung menciptakan kata-kata baru untuk mengisi kekosongan yang belum tahu atau lupa yang semestinya dipakai. Jadi ketika sudah beranjak dari mulai 2,5 tahun, 4,5 tahun, nah, di sini ada kosakata baru yang dikembangkan oleh anak. Tentunya pengembangan ini berdasarkan pengaruh dari lingkungannya itu tadi. Lingkungan sangat mendukung dari perkembangan bahasa anak. Oleh karenanya ketika seorang ibu sedang mengandung, kemudian sudah melahirkan, mengajarkan bahasa yang ada di dalam lingkungannya yang diketahui oleh seorang ibu itu mempengaruhi dari karakter perkembangan bahasa. Ini karakter perkembangan bahasa. Tentunya hal-hal seperti ini sensitif dan ada di lingkungan masyarakat secara luas. Oleh karenanya ketika kita sedang melakukan penelitian terhadap perkembangan bahasa anak, ini perlu adanya rubrik secara jelas. Sebenarnya yang diamati itu perkembangan yang seperti apa? Apakah di sini yang terkait dengan sugestif, artinya pengalaman-pengalaman baru yang belum sepenuhnya diketahui oleh siswa atau anak tersebut, atau di sini eksploratorik.
hal-hal yang sudah diketahui oleh anak berdasarkan ketika anak menyimak, berdasarkan diskusi dengan orang tuanya, diajarkan, atau tentunya hal-hal yang baru yang tentunya ada di sekeliling anak. Nah, ini sangat penting untuk diketahui ketika kita mengetahui dasar dari anak itu sedang berkembang bahasanya. Mulai dari suku kata, rangkaian kata, dan kalimat yang disusun oleh anak itu sendiri, dari yang terkecil sampai menjadi kalimat yang utuh. Itu penjelasan dari saya mengenai perkembangan bahasa anak. Nanti selanjutnya ada penjelasan lagi secara lebih mendalam tentang perkembangan bahasa anak. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.